Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar sahabat percikan iman? Senang sekali saya Dimas Dwi Permana bisa menyapa sahabat percikan iman semuanya dalam acara kesayangan kita tentunya di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita secara tartil dan indah insya Allah. Untuk tema hari ini kita akan membahas Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Silahkan sahabat untuk mempersiapkan terlebih dahulu mushafnya. Insya Allah kita akan bersama-sama membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Silahkan sahabat untuk menyimaknya. Kita akan dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik sahabat, insya Allah kita akan mencoba untuk membahas di ilmu tajwidnya. Yang pertama di walaqad. Walaqad di sana kita menemukan hukum bacaan qalqalah ya. Karena di sana ada huruf dal yang disukun. Cara kita bisa membedakan antara qalqalah, huruf qalqalah dengan huruf yang lainnya adalah salah satunya disukunkan ya. Disukunkan contoh seperti huruf qalqalah itu ada baju di toko ya. Baju di toko salah satunya di sini ada huruf dal. Nah, di mana huruf dal ini kalau kita sukunkan atau kita matikan itu menjadi ad. Ad. Nah, artinya kita harus betul-betul memantulkannya. Nah, maka dari itu untuk sahabat ketika bertemu dengan mad atau qalqalah ini, huruf qalqalah ini, jangan ragu-ragu untuk memantulkan suaranya ya. Jangan sampai terbalik. Yang bukan qalqalah ini malah dipantulkan. Contohnya biasanya itu di huruf nun yang disukun, itu biasanya juga menjadi dipantulkan. Nah, itu padahal tidak. Nah, yang dipantulkan di sini adalah salah satunya huruf dal yang pertama ya. Jadi, walaqad itu hukum bacaannya adalah qalqalah ya. Qalqalah, huruf qalqalah. Alim, nah, alim di sana ada mim mati bertemu dengan huruf ta. Di mana mim mati bertemu dengan huruf ta ini, hukum bacaannya adalah idhar syafawi ya, idhar syafawi. Bagaimana cara membedakan antara idhar syafawi dengan ikhfa syafawi huruf-hurufnya? Gampang banget. Nah, gampangnya seperti apa? Kalau kita menemukan mim mati bertemu selain huruf mim dan ba, maka itu adalah hukum bacanya idhar syafawi. Nah, itu ya teman-teman. Insya Allah. Nah, di sini kita mim bertemu dengan ta, mim mati bertemu dengan ta. Artinya mim mati bertemu selain huruf mim dan ba. Artinya itu adalah hukum bacaan idhar syafawi. Ya, jangan sampai salah lagi ya, insya Allah. Nah, selanjutnya ketika di alim tumul, hati-hati di sini seperti biasa ada huruf yang dipantulkan, ada juga huruf yang tidak dipantulkan. Salah satunya ini alif lam syamsiyah ya, di mana ada lam yang bertasydid di sana, sebelumnya adalah ada alif lam syamsiyah. Jadi kita langsung ke huruf lamnya. Alimtumul ladzi
alimtumul ladzi. Oke, ya. Kita akan coba dari walaqad sampai alimtumul ladzina, ya. Sampai situ. Kita coba dulu. Walaqad alimtumul ladzina. Walaqad alimtumul ladzina. Walaqad alimtumul ladzina. Ya. Hati-hati, di sana ada qalqalah yang dipantulkan, kemudian kita menemukan huruf idhar syafawinya, dan selanjutnya kita menemukan juga hukum bacaan yang alif lam syamsiyah. Ladzi, setelah alif lam syamsiyah di sana ada kalimat alladzina. Alladzina. Ladzina. Ketika kita mengucapkan huruf kalimat huruf dza, itu harus dibedakan antara dza dan da. Coba kalau kita sukunkan yang dza, apakah dia memantul? Tidak, tentunya. Ya, beda dengan huruf dal. Kalau huruf dal itu pasti memantul. Tapi kalau huruf dza ketika kita sukunkan atau kita matikan menjadi artinya ada suara yang mengalir lembut di sana. Ya, jadi harus perhatikan kekonsistenan kita dalam membacakan huruf-huruf di setiap bacaan Al-Qur'annya. Nah, selanjutnya setelah alladzina, di sana ada huruf ain yang disukunkan. Alladzina, alladzina, ya, tidak alladzina, tidak, tapi alladzina, karena di sana kita menemukan ain yang disukun, ya. Harus dibedakan juga antara huruf ain dengan juga dan huruf a atau hamzah, ya, alif, ya. A ini kalau hamzah a, kalau ain a, ya, seperti itu. Kemudian alladzina tadau min. Nah, di sini ada ikhfa. Ikhfa, ya. Minkum. Nah, hati-hati nih. Kita menemukan mim mati bertemu dengan huruf fa. Biasanya kalau kita membacakan di mim mati bertemu dengan huruf fa, ini biasanya itu terkesan tidak ditahan. Biasanya ditahan ini, ya, di sini. Minkum, biasanya seperti itu, ya. Padahal ketika membacanya harus minkum fis. Minkum fis, karena ini mim mati bertemu dengan fa adalah hukum bacaannya idhar syafawi. Fis, nah, di sini ada alif lam syamsiyah, ya. Fissab, ada huruf qalqalah, ada di sana ba yang disukunkan. Ab. Nah, fissabti faqulna qul. Hati-hati ketika menemukan huruf lam yang disukunkan, tidak dipantulkan, harus mengalir lembut. Qul, ya. Faqulna lahum. Faqulna ini adalah mato bi. Ingat kekonsistenan kita ketika kita membacakan mad yang mato bi itu harus diayunkan, ya. Diayunkan, insyaallah. Faqulna lahum. Kita menemukan kembali di sini ada mim mati bertemu huruf selain mim dan ba adalah idhar syafawi. Lahum ku, ada mad tabi'i. Ku, nu, mad tabi'i juga. Kemudian qiradatan. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Apa, sahabat? Iya, tentunya ini adalah kalangan yang memang kita paling bisa kita menentukan hukum bacaan idhar, karena gampang banget, ya. Artinya ketika kita menemukan hukum bacaan idhar, tidak boleh bacaannya ditahan, ya, tidak boleh, tapi harus jelas. Jelasnya seperti apa? Qiradatan kha, qiradatan kha, qiradatan kha, ya, datan kha, langsung. Jadi ketika tanwin langsung bertemu dengan huruf kha. Kha ini adalah mad to bi, insyaallah. Kemudian selanjutnya di qiradatan khasiin. Kha. Ya, kha di sini apa?
Kho di sini hukum bacanya adalah mad tabi'i. Khe ya. Tidak ho, tapi khe mengucapkannya ya. Hati-hati dalam pengucapan karena ketika kita salah dalam pengucapan atau makharijul huruf, maka apa yang kita bacakan ini akan menjadi beda artinya. Seperti itu ya. Jangan sampai kita mengucapkannya itu kalimatnya seperti biasa. Apalagi kalau orang Sunda biasanya ketika menemukan huruf-huruf yang kayak huruf fa, nah ini kan ada di sebelumnya ada kalimat fakul. Nah, itu biasanya mengucapkannya bukan fa tapi pa. Nah, gitu ya. Bagi sahabat, kalau kita bisa mengkonsistenkan bacaan kita, apapun yang kita lakukan, apalagi kita niatnya belajar untuk memperindah, untuk memperbaguskan suara, insya Allah kita akan lebih mudah lagi dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kita, terutama dalam pemahaman tentang pembelajaran dalam Al-Quran. Nah, setelah itu selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir di kalimat surat Al-Baqarah ayat 65 ini ada khasiin. Nah, ini juga biasanya kita paling enjoy ya. Kalau udah di akhir kalimat itu kita biasanya enjoy. Kenapa enjoynya? Karena di sini tentunya sudah tahu bahwasanya hukum bacanya adalah mad arid li sukun. Jadi biasanya ketika kita mengakhirkan suaranya itu di khasiin. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah membahas di Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Namun sebelum itu, kita akan mencoba untuk membacakannya kembali di Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Alhamdulillah. Bagi sahabat yang ingin menyetorkan bacaannya, silakan bisa mengirimkan voice note-nya di bacaannya melalui WhatsApp call center kami di nomor 0822 1831 1090. Sekali lagi di nomor 0822 1831 1090. Di segmen berikutnya, insya Allah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 66. Namun sebelum itu, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran. Semangatku! Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna. Lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojongsoang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah.
Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Terima kasih sahabat, masih tetap bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Selamat datang bagi sahabat Percikan Iman yang baru bergabung. Di segmen sebelumnya kita telah membahas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Bagi sahabat yang baru bergabung, saya akan mencontohkan kembali bacaan di ayat 65-nya ya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Alhamdulillah. Insya Allah di segmen ini kita akan lanjutkan membahas Quran Surat Al-Baqarah di ayat 66. Silahkan untuk disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Baik sahabat, seperti yang sebelumnya kita sudah jelaskan di ayat 65 bahwasanya kita harus konsisten dalam pengucapan makharijul hurufnya. Nah, kita di sini menemukan kembali di huruf fa. Huruf fa itu kita harus konsisten, apalagi biasanya orang Sunda ini ketika mengucapkan huruf fa itu jadinya pa, bukan fa. Antara pa dan fa jelas tentunya berbeda. Maka dari itu coba kita akan latihan terlebih dahulu bagaimana cara mengucapkan huruf fa ya. Fa fi fu baf. Sekali lagi untuk mengingatkan lagi. Fa fi fu baf. Supaya lebih kuat ingatannya, saya akan ulangi lagi. Fa fi fu baf. Kenapa seperti itu? Karena di awal ayat 66 kita menemukan kembali di kalimatnya yaitu di Faja'alnaha, ya. Di sini selain makharijul huruf diawali dengan huruf fa, kita menemukan juga di sini
ada fathah berdiri. Artinya kita pun harus konsisten atau mengayunkan 2 harokat ya. Nah, ha. Nah, setelah ada fathah berdiri, kemudian juga ada huruf ha yang berharokatkan fathah yang bertemu dengan alif ya. Artinya itu pun sama harus kita ayunkan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi kita akan contohkan, lebih kuatkan lagi ingatannya. Faja'alnaha ya. Insyaallah sekali lagi. Faja'alnaha. Kemudian selanjutnya ada naka. Nah, ini juga pun sama adalah hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif ya di sana. Kemudian ada setelah nakalal. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Artinya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam ya, salah satunya adalah hukum bacanya idgham bigunnah. Artinya kalau kita menemukan hukum bacaan idgham bila gunnah, nah ya bila gunnah. Karena huruf idgham itu dibagi menjadi 2 ya. Ada idgham bigunnah, ada juga idgham bila gunnah. Mana yang bila gunnah dan mana yang gunnah. Nah, kita sekarang menemukan hukum bacaan yang idgham bila gunnah, di mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam sama ro, maka itu tanpa dengan menahan suara. Jadi suaranya tidak ditahan, artinya kita tidak tergesa-gesa ya. Gitu. Jadi suaranya langsung mengalir lembut. Contohnya seperti ini. Nakalal, nakalal, nakalal. Jadi tidak dibacakan nakalal. Nah, tidak boleh seperti itu karena ini adalah hukum bacaannya idgham bila gunnah. Ya, kita sekali lagi kuatkan. Nakalal lima, nakalal lima. Nah, setelah nakalal kemudian ada huruf ma ya. Ma yang berharokatkan fathah yang bertemu dengan alif. Itu adalah mad tabi'i. Maka dari itu kita harus ayunkan suaranya. Kenapa kita harus diayunkan suaranya? Supaya untuk membedakan yang mana 2 harokat dan mana yang lebih dari 2 harokat. Apanya yang lebih dari 2 harokat dan apanya yang 2 harokatnya? Tentunya adalah bacaan panjang pendeknya. Seperti itu sahabat. Insyaallah kita akan lanjutkan di setelah 5 ada di sana baina, baina. Nah, baina ini hukum bacanya adalah mad lain ya. Baina, baina yadaiha, yadaiha. Harus dibedakan juga antara huruf ha. Nah, yang ha-nya yang seperti itu, yang bulatan, yang bulatannya seperti ini dibacanya ha. Ha, tidak di dada ya, tidak, tapi di ha. Nah, di ujung ya, di ujung tenggorokan kita. Ha, antara huruf ha, a itu adanya di ujung tenggorokan. Kemudian apa bedanya huruf ha dengan huruf ha? Tentu beda karena letaknya juga, letak pengucapannya juga berbeda. Kalau ha itu adanya di ujung tenggorokan. Kalau ha yang seperti ini, yang seperti jim tapi tidak ada titiknya, itu di atasnya atau di tengah-tengah tenggorokan. Nah ya, ha hi hubah dengan ha hi hubah. Kita sekali lagi kita ulangi, ha hi hubah, ha hi hubah. Lebih mantapkan lagi ingatannya, ha hi hubah dengan ha hi hubah. Nah, insyaallah ya, berbeda ya. Insyaallah kita akan coba ulangi di baina yadaiha, ha, ya, seperti itu. Kemudian ada setelahnya wama, ini adalah mad tabi'i. Wama khal, hati-hati di sini ada lam yang disukun. Artinya kita tidak boleh memantulkan, tidak juga boleh menahan suaranya. Artinya kita harus mengalir lembut suaranya, ya.
Contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya seperti ini. Wa ma khal, wa ma khal, wa ma khal, kha ya. Nah, di sana ada sebelumnya ada huruf kha ya. Kha khi khu bah. Seperti kita setengah mau ini ya, keluar dahak tapi jangan sampai ya. Kha khi khu bah ya, itu. Kemudian setelah itu kha faha sama ha ya, ha biasa saja seperti bagaimana sih misalkan masih susah untuk mengucapkan huruf ha gitu ya. Contohnya seperti kita menyebutkan kalimat rumah ya gitu. Kemudian hantu. Nah, biasa kan? Tidak hantu. Nah, tidak seperti itu. Atau hantu. Nah, tidak ya. Tapi dengan hantu. Nah, biasa saja. Rumah. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya, di kalimat selanjutnya ada wa mau'izatal. Nah, wa mau'izatal. Idzatal. Ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Artinya kita menemukan lagi hukum bacaan idgham bilaguna ya. Apa tadi katanya idgham bilaguna? Oke, baik. Betul sekali. Idgham bilaguna itu yang pertama suaranya harus mengalir lembut. Yang kedua, tidak boleh dipantulkan dan yang ketiga tidak boleh ditahan. Sekali lagi kita akan kuatkan di idgham bilagunahnya di bacaan atau kalimat wa mau'izatal. Wa mau'izatal, wa mau'izatal ya. Lil, nah setelah ada lam yang ditasydid kemudian ada lam juga yang disukun. Sama halnya, suara kita harus mengalir lembut, tidak boleh ditahan dan juga tidak boleh dipantulkan ya. Ada 3 nih ya yang perlu kita ingat. Kemudian lil muttaqin, lil muttaqin. Ta, huruf ta ini kita seperti ada nafas yang keluar, bukan seperti lagi, memang iya itu adalah sifatnya. Sifat huruf ta itu kita mengeluarkan suara ta. Ta, ti, tu, bat. Oke, sekali lagi ya. Ta, ti, tu, bat. Ta, ti, tu, bat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, kemudian di sini tadi lil muttaqin. Ketika di akhir kalimat kita membacakan surat atau ayat ya yang kita bacakan, jangan sungkan-sungkan ya. Lil muttaqin untuk dipanjangkannya ya. Artinya harus lebih dari 2 harokat. Seperti itu ya. Karena kita menemukan di sini di akhir kalimatnya adalah hukum bacaan mad arid li sukun. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik sahabat, supaya lebih berkah lagi pembahasan kita kali ini, kita akan coba setelah tadi kita membahas ya kaidah-kaidah makhrajul hurufnya, kemudian tajwidnya dan juga tahsinnya, cara membaguskan suaranya. Kita akan ulangi lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 66 ya secara ininya ya, secara keseluruhan ya. Di ayat 66-nya insyaallah. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, insya Allah kalau tadi kita sudah membahas, kemudian mengulangnya lagi. Nah, karena tadi di segmen pertama itu kita diawali dengan surat ayat 65, kita akan bacakan kembali di ayat 65 sampai 66-nya ya. Sekali lagi, seperti biasa kita awali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagi sahabat yang ingin menyetorkan bacaannya, silakan bisa mengirimkan voice note kepada kami melalui WhatsApp call center kami di nomor 0822 1831 1090. Sekali lagi di nomor 0822 1831 1090. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah bergabung dalam acara ini. Insya Allah, sahabat bisa kembali menyaksikan program Percikan Iman Mengaji melalui streaming YouTube Percikan Iman Online ataupun Instagram kami dan juga Facebooknya di Percikan Iman. Saya Dimas Dwi Permana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percikan Iman Mengaji, Al-Quran semangatku.